seminar ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang ingin menyelami lebih dalam lagi tentang seluk-beluk kejurnalistikan di era digital ini, yaitu di era 4.0. Sebagai bahan untuk menjadi lebih produktif, khususnya atau spesifiknya di bidang jurnalistik. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa mahasiswa merupakan harapan besar bangsa. Jadi alangkah baiknya jika kita dapat lebih produktif lagi di berbagai hal, dan salah satunya yaitu di bidang jurnalistik. Karena dalam bidang jurnalistik itu sendiri, kita akan lebih kritis dalam menanggapi berbagai hal yang ada di sekitar kita. Jadi jurnalistik itu penting, teman-teman, ya. Terima kasih juga atas partisipasi teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar jurnalistik pada pagi hari ini. Kami dari panitia mohon maaf apabila ada kekurangan yang terjadi selama webinar nanti berlangsung, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Mungkin cukup itu sambutan yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan webinar ini, kami mohon maaf selama mengikuti webinar. Semoga bermanfaat untuk kemajuan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pers mahasiswa. Salam pers mahasiswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pers mahasiswa. Terima kasih kepada Saudari Inayatul Fitriah atas sambutannya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Ulfia Fitri selaku pimpinan umum LPM Frekuensi tahun 2020. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kedengaran nggak Mbak suaranya? Kedengaran Mbak? Kedengaran ya? Oke. Bisa dengar kan? Oke. Ya Mbak Uul, dapat didengar. Oke. Dengar jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyana Muhammadin amma ba'd. Yang terhormat Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Wali Songo Semarang, yang saya hormati Wakil Dekan 3 Fakultas Sains dan Teknologi UIN Wali Songo Semarang, yang saya hormati pemateri webinar Lembaga Pers Mahasiswa LPM Frekuensi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Wali Songo Semarang, serta peserta yang sudah hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur saya haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama dalam rangka acara webinar kejurnalistikan LPM Frekuensi. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin, Allahumma amin. Saya mewakili teman-teman dari Lembaga Pers Mahasiswa LPM Frekuensi ingin mengucapkan terima kasih bagi teman-teman semua yang telah bergabung pada acara pada pagi hari ini. Semoga dalam acara ini dapat berjalan dengan lancar dan kita dapat mengambil pembelajaran terkait dengan kegiatan kita di acara webinar kejurnalistikan LPM Frekuensi. Mungkin banyak dari kita yang belum paham betul terkait dengan jurnalistik ya. Banyak di antara kita yang belum tahu terkait dengan kegiatan maupun prinsip kerja dari jurnalisme itu sendiri. Nah, dari jurnalisme yang pada umumnya kita tahu bahwa kerja jurnalis adalah memberikan informasi terkait dengan isu-isu yang ada di sekitar serta menyampaikan aspirasi rakyat lah pada umumnya atau kaum yang tertindas. Yang dialami atau yang dilakukan oleh Lembaga Pers Fakultas Sains dan Teknologi UIN Wali Songo Semarang itu sendiri juga sama. Dalam kerjanya dari Lembaga Pers Mahasiswa LPM Frekuensi itu sendiri juga bekerja selayaknya jurnalis pada umumnya. Jadi dalam pengalaman saya sendiri bahwa kerja jurnalis itu bisa dibilang kerja untuk menyuarakan atau kerja untuk menyuarakan kaum yang tertindas sekaligus untuk memberikan informasi
terkait dengan isu-isu yang ada di sekitar. Nah, dari kegiatan tersebut mungkin banyak tantangan yang dialami oleh jurnalis terkait dengan tantangan hoax, kemudian pembatasan UU ITE yang mungkin terbatas bagi sebagian masyarakat dan mengharuskan kerja jurnalis untuk membantu menyuarakan aspirasi mereka, sekaligus kegiatan ataupun pelaksanaan kerja jurnalis yang kadang represif dilakukan oleh beberapa pihak. Nah, untuk itu dari kegiatan ini diharapkan kita bisa tahu, kalaupun kita tidak terjun langsung di dunia kejurnalistikan, paling nggak kita tahu bahwa oh ternyata kerja jurnalis itu seperti ini, dan pelaksanaannya bukan hanya memberikan informasi untuk kalian, tetapi untuk menyuarakan aspirasi rakyat ataupun kaum tertindas yang dalam hal ini diharapkan ada perubahan atau perbaikan dalam lingkungan kita sekitar ataupun untuk bangsa. Besarnya seperti itu. Nah, mungkin dari saya cukup itu. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Bila kalian atau yang mengikuti peserta pada pagi hari ini ada yang semester 3 ataupun semester 1 dan ingin merasakan langsung kerja jurnalis, bisa bila masuk Fakultas Sains dan Teknologi UNAD Songo Semarang, bisa masuk di Lembaga Pers Mahasiswa LPM Frekuensi, bergabung bersama kita, join bareng kita untuk lebih tahu dan lebih kenal dan menerapkan mungkin yang akan disampaikan oleh pemateri pada pagi hari ini. Nah, lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh Pak Andi Hakim terkait dengan jurnalis maupun kerja jurnalis ataupun pelaksanaannya di masa pandemi sekarang ini. Mungkin cukup itu. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Ulfia Fitri atas sambutannya. Sambutan selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Ibu Dr. Haji Nur Hasanah MK selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Sains dan Teknologi UIN Semarang. Namun karena beliau tidak hadir, berhalangan hadir, sehingga acara kami lanjutkan ke acara selanjutnya. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab yang dipandu oleh moderator kita yang cukup luar biasa, seorang kelahiran Brebes, ialah anggota divisi PPSDM LPM Frekuensi UIN Songo Semarang periode 2020 sampai 2021. Ia juga seorang anggota Komisi Kebijakan Publik Senat Mahasiswa Fakultas atau SEMA Fakultas Sains dan Teknologi UIN Songo Semarang periode 2020 sampai 2021. Ia juga seorang asisten laboratorium fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Songo Semarang dari 2019 sampai sekarang. Ya, pastinya ada banyak lagi jabatan-jabatannya. Tak hanya itu, ia juga seorang pernah berkontribusi pada publikasi buku, yaitu buku antologi puisi Pelita Cita-Cita, penerbit Mandala. Buku kedua yaitu buku antologi puisi Ayah Engkau Idolaku, penerbit Anara Publishing House. Dan buku Paradoks Puisi dan Fotografi, penerbit Visi Ahli Pustaka. Oke, langsung saja kita sambut moderator kita kepada Saudara Firman Hadianto. Kami persilahkan. Baik, apakah suara saya dapat didengar? Bisa, Mas? Oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'd. Yang saya hormati pemateri atau narasumber kita pada hari ini, Bapak Muhammad Andi Hakim M. Hum, dan teman-teman sekalian yang telah hadir di dalam webinar
jurnalistik bersama jurnalistik menjadikan mahasiswa produktif di era digital 4.0. Baik, sebelum materi akan disampaikan oleh narasumber kita, akan saya perkenalkan terlebih dahulu. Beliau adalah Bapak Muhammad Andi Hakim, SPD MHum, lahir di Brebes 9 Agustus 1990, status perkawinan kawin, alamat sekarang di Perum Cempaka Wangi, Regensi, Blok P9, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Nomor WA barangkali diperlukan 0831 5699 2507. Beliau juga aktif di beberapa sosial media, yaitu Instagram @andi_asidki dan @tulisbukumu.id dan beberapa akun media sosial lainnya. Kemudian pendidikan formal yang telah ditempuhnya yaitu di 1996 hingga 2002 MI Islamiyah Brebes, kemudian 2002 hingga 2005 MTS Al-Falah Brebes, 2005 hingga 2008 SMA Negeri 1 Jatibarang, 2009 hingga 2014 S1 IAIN Wali Songo, dan 2015 hingga 2016 di S2 Universitas Diponegoro. Kemudian sekarang beliau bekerja sebagai seorang dosen di IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan juga merupakan founder @tulisbukumu.id dan Gubuk Ilmu Sahabat Fikir atau GISAF. Kemudian beliau memiliki berbagai prestasi pada bidang literasi, salah satunya itu pada kegiatan non-profit oriented mendidik 1000 penulis muda Jawa Tengah 2014 dan kegiatan non-profit oriented lainnya yaitu mendidik 1000 guru menulis 2016 hingga 2020. Kemudian dalam bidang jurnalistik beliau telah berbagai banyak hal telah mempublikasikan buku. Yang pertama adalah penulisan buku, itu beberapa buku ada. Kemudian beliau telah menjadi editor buku. Ada juga beliau telah melakukan beberapa penelitian kolaboratif hibah kementerian dan juga penulis di beberapa jurnal ilmiah dan juga pernah melakukan proceeding di konferensi internasional. Kemudian beliau juga merupakan penulis opini di beberapa surat kabar. Beliau juga pernah menjadi seorang pembicara forum internasional di beberapa forum internasional. Kemudian ada berbagai pengalaman organisasi yang pernah diikutinya. Sekarang beliau aktif di dalam GISAF, Gubuk Ilmu Sahabat Fikir, dan merupakan pendiri pesantren literasi dan pengembangan diri GISAF di Kabupaten Brebes. Kemudian berbagai karir menulis atau jurnalistik telah ditempuhnya. Salah satunya beliau pernah menjadi PU LPM Edukasi Fakultas Ilmu Tarbiyah tahun 2012 hingga 2013. Kemudian tanda jasa atau penghargaan yang telah diterimanya yaitu pada tahun 2017 sebagai lulusan terbaik Universitas Diponegoro, program studi Magister Linguistik dan Fakultas Ilmu Budaya Undip dengan IPK 3,96 ditempuh dalam waktu 1 tahun 9 bulan atau 21 bulan. Baiklah, tanpa menghabiskan banyak waktu lagi, kepada Bapak Muhammad Andi Hakim, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, bisa terdengar Mas Firman suaranya? Iya Pak, dapat terdengar. Ya, oke. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini ada 300 peserta ya Mas. Alhamdulillah. Jadi nggak apa-apa ya, nggak usah banyak orang. Yang penting nanti diskusinya bisa intim dan ada yang bisa diambil sebagai manfaat ya. Saya mengucapkan terima kasih yang pertama untuk Mbak PU, Mbak siapa namanya? Mbak tadi saya lupa. PU-nya siapa? Frekuensi sekarang? Kawan Ulfia Fitri, Kak. Ya. Mbak Ulfia ada yang boleh ya? Oke, tadi sudah memberikan sambutan dan kepada semua pengurus lembaga pers mahasiswa frekuensi dan juga kepada Mas Firman. Mas Firman Brebesnya mana Mas? Orang Brebes juga ya? Iya, saya Tonjong, Pak Andi. Oh, Tonjong. Tonjong itu kalau orang nakal di Tonjong ya? Oh, di Tonjong. Itu Tonjong, Pak.
Oke, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada semua. Ini saya dikasih waktu berapa menit, Mas Firman? Untuk penyampaian materi hingga pukul 9.15, Pak. Oke, berarti setengah jam ya. Ya. Ya, saya mohon izin untuk menampilkan ini. Apa sudah bisa terlihat, Mas Firman? Sudah dapat terlihat. Oke. Baik, yang saya hormati teman-teman sekalian dan yang sudah berkenan hadir, baik dari pengurus LPM frekuensi maupun yang di luar pengurus LPM frekuensi, yang mau di saat weekend hari Minggu masih mau belajar untuk berdiskusi terkait dengan jurnalistik Fakultas Saintek ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh moderator, CV saya itu harusnya nggak usah dibaca semua, Mas Firman, nanti terlalu panjang, nanti malah nggak selesai. Nanti 1 jam setengah buat CV ya. Karena memang sengaja saya tampilkan semua agar nanti teman-teman ketika mengcopy itu punya kebanggaan menjadi anggota LPM gitu ya, bahwa saya boleh katakan karir dan juga segala macam pencapaian saat ini yang saya dapatkan itu lebih banyak kontribusinya bukan dari bangku kuliah, tapi justru dari kerja-kerja di jurnalistik. Sehingga kalau teman-teman melihat LPM edukasi itu kan dulu induk dari LPM frekuensi, karena inisiator dari LPM frekuensi dulunya juga aktif di edukasi. Jadi semenjak 2014 itu ketika Saintek berpisah dari Tarbiyah yang menjadi fakultas tersendiri, kemudian terbentuklah LPM frekuensi. Dulu namanya ada perdebatan, ada yang mau namanya frekuensi, ada yang mau namanya genesis, ada yang mau namanya saintifika dan macam-macam. Akhirnya ketemu nama frekuensi untuk LPM lembaga fakultas di Fakultas Saintek. Dan alhamdulillah sampai saat ini beberapa kali juga kita masih terlibat untuk berkomunikasi dengan Saintek, khususnya untuk periodenya Pak Ruswan dengan Pak Ismail pada saat ini. Kalau edukasi saya sudah nggak tahu kabarnya, karena sudah lama tidak ngobrol juga. Mungkin sudah semakin sukses kalau edukasi ya sebenarnya. Jadi saya dulu di LPM edukasi sama seperti teman-teman sekarang, saya aktif dari mulai semester 1 masuk di Tarbiyah, langsung ketemu dengan edukasi, dan saya boleh bilang ini satu kawasan dari muka yang bisa mencetak banyak guru besar dan ulama. Seperti saya sampaikan di status Instagram saya ini, kalau yang belum follow Instagram saya boleh follow Instagram saya. Ini tidak diwajibkan. Siap, tapi Pak. Hanya dianjurkan. Kalau nggak follow nanti nggak masuk surga nanti. Sampai aja ya Mas Firman ya. Ya, siap. Itu nostalgia saya dengan LPM edukasi dan juga frekuensi yang saya rasakan betul selama beberapa tahun. Saya berarti lulus dari Tarbiyah itu dulu semester 9 ya, karena harus di Dema itu kan harus sampai semester 9, jadi yang lain KKN kita masih aktif di LPM dan juga di Dema. Baik, saya dikasih tema yang sangat menarik sebetulnya di hari ini tentang jurnalistik dan tantangan revolusi industri 4.0. Saya tambahi, ada Society 5.0. Jadi kalau selama ini kita sedang atau dalam proses mengembangkan kemampuan untuk meraih pemahaman dan skill di revolusi industri 4.0, di negara yang lain, Jepang itu justru malah sudah sampai Society 5.0. Jadi kalau revolusi industri 4.0 itu kan era Internet of Things ya. Jadi segala macam halnya itu dikendalikan dengan jaringan dan atau kita sebut sebagai wireless society. Jadi kita bisa berkoneksi dengan siapapun ya, dari belahan dunia manapun dengan sangat mudah, hanya dengan menggunakan gawai yang kita miliki. Segala macam teknologi terbarukan kemudian muncul dan membantu kehidupan umat manusia. Nah, itu kemudian dilengkapi dengan Society 5.0. Jadi kalau Society 5.0 itu masyarakat yang mampu mengendalikan teknologi, bukan justru dikendalikan teknologi. Contohnya teman-teman misalkan, keadaannya COVID nih sekarang,
lebih banyak di rumah karena tidak ada kuliah offline, terus rebahan ya, mainan HP siang sampai malam, udah gitu lagi. Itu namanya kita baru masuk di revolusi industri 4.0. Kita belum bisa mengendalikan teknologi untuk memanfaatkannya secara baik untuk hal-hal yang juga baik. Oke, saya lanjutkan ya. Nanti mungkin agak, kenapa saya juga bingung, biasanya nggak terputus, nanti ini terputus. Ya, ini barangkali yang kebetulan pemain YouTube nanti boleh kita saling subscribe. Jadi saya mengembangkan konten-konten tulisan dan literasi di kanal YouTube saya. Nanti silakan kalau mau belajar, dan artinya tidak hanya forum hari ini. Yang saya sampaikan pun sebetulnya juga nanti sudah banyak saya sampaikan di akun YouTube yang tentunya. Nah, saya mau nostalgia sedikit ya ke teman-teman. Jadi, sorry, belum jalan. Udah update sih. Belum. Oke, ini yang artinya begini, Mas Firman dan juga Mbak PU dan teman-teman yang lain, setelah lulus dari edukasi dan lulus dari IAIN itu kami membuat suatu komunitas ya, kami membangun komunitas literasi untuk sengaja memberikan kontribusi dan melanjutkan perjuangan di LPM. Karena dulu kami ketika masih di LPM banyak melakukan aktivitas untuk mendidik atau melakukan PJTD di berbagai macam sekolah dan komunitas, sehingga setelah lulus kita coba mengembangkan satu komunitas untuk ada satu ruang belajar bagi pemuda Indonesia, bagi masyarakat untuk mendapatkan akses belajar dengan gratis. Dengan gratis, sehingga kita kembangkan yang namanya kisah buku atau gubuk ilmu sahabat pikir. Nah, kalau mau diterka namanya seperti apa, tentu relate dengan satu organ ekstra yang saya miliki di kampus ya, saya aktif di PMI dulu, makanya saya namanya gubuk ilmu sahabat pikir. Nah, alhamdulillah 4 tahun berdiri kita sudah mendidik sekitar ribuan mahasiswa dan guru, dan sampai saat ini sudah ada 100 buku yang kami terbitkan. Nah, ini termasuk saya memberikan penawaran kepada teman-teman peserta sekalian, artinya pelatihan ini tidak hanya fokus pada satu hal yang sifatnya seremonial. Setelah kita pelatihan selesai, terus kemudian so what ya, apa yang akan kita lakukan berikutnya. Kalau cuma saya ngomong begini, teman-teman juga mendengarkan, paham, selesai, terus selesai ngapain? Nah, tapi kalau kemudian kita bangun satu jejaring untuk kerjasama, ya, membangun gerakan literasi bersama, LPM produktif dengan karya-karya internal dan juga berkontribusi bagi pembangunan wacana publik. Nah, ini saya kira lebih keren lagi. Sambil menunggu pemateri join kembali, saya ingin sharing-sharing sedikit ya teman-teman. Jadi memang benar bahwa jurnalistik itu memang sangat penting. Tentunya bukan hanya bagi kita mahasiswa, tapi bahkan seluruh umat manusia. Kan di dalam Al-Quran juga telah dijelaskan ya, di dalam Al-Alaq ayat 1, Iqra, bacalah. Bacalah itu kan artinya sebuah tanda bahwa apa? Bahwa kita juga harus menulis, karena kalau nggak ada tulisan, apa yang mesti kita baca, seperti itu kan. Itu jadi sangat diperuntukkan bagi kita semua untuk memahami jurnalistik, terutama tulisan, seperti itu teman-teman. Apalagi kita sebagai mahasiswa ya, teman-teman juga semuanya sudah paham dan sudah tahu bahwa di mahasiswa itu sangat terkait dengan tulisan. Ada tugas makalah, kemudian mungkin juga di beberapa mata kuliah itu ada yang dapat kuliah jurnalistik dan diharuskan untuk untuk publikasi berita atau mungkin tulisan apa seperti itu, karena nantinya juga dapat menjadi nilai tambah. Nah, tadi ketika kita melihat pengalaman dari Kak Andi atau Pak Andi, sungguh sangat luar biasa sekali bahwa ternyata jurnalistik itu sangat berpengaruh bagi kehidupan seseorang ke depannya, seperti itu. Tentu itu semua kan karena juga usaha dari kita sendiri, seperti itu. Nah, nanti jika ada yang semester 1 atau semester 3 di UIN Wali Songo, dipersilakan kepada teman-teman untuk join kepada LPM Frekuensi, sangat disarankan. Karena
kata Pramudia Ananta itu menulis itu adalah bekerja untuk keabadian, teman-teman. Jadi bukan hanya sesuatu hal yang untuk mengisi waktu luang saja, tapi bekerja untuk keabadian. Kalaupun kita nanti kelak mati juga kan ada catatan sejarahnya. Misalkan saya Firman menulis di mana seperti itu di kabarfrekuensi.com. Nanti itu kan ada jejak digitalnya. Kalau sekarang di era digital itu kan sekarang kita sebutnya sebagai jejak digital ya. Kalau dulu ada buku dan lain sebagainya. Sekarang juga masih ada buku. Mungkin juga teman-teman di LPM juga mungkin sudah merasakan ya. Ada yang merasakan bagaimana jurnalistik ini sangat berguna bagi dirinya. Apalagi ketika tadi ada pelajaran yang berkaitan dengan tulis-menulis. Kita sudah terbiasa editing, sudah terbiasa dengan kepenulisan seperti itu. Baik, materinya sudah ada di saya ya, sebentar. Bisa didengar, Pak? Bisa ya? Bisa. Oke, silakan ditampilkan slide-nya, Mas. Ini karena nggak stabil. Pakai yang PDF ya, Pak? Ya, yang PDF aja. Ya, sebentar. Dalam proses. Oke. Oke. Materinya yang kapsul. Screen. Oke, sambil saya teruskan ya, teman-teman ya. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa era revolusi industri itu meniscayakan adanya segala macam hal yang diakselerasi dan lebih cepat. Gitu ya. Lanjut Mas, langsung ke slide selanjutnya. Iya, Pak. Ya, terus. Ya, baik. Yang tadi saya sampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa era revolusi industri 4.0 itu meniscayakan adanya era Internet of Things, atau era serba digital, di mana segala macam aktivitas manusia itu pada saat ini itu menggunakan internet ya. Kepencet. Masuk, Mas. Ya, Pak. Suaranya masuk ya? Masuk. Terdengar ya suaranya ya? Iya, Pak. Sudah terdengar jelas. Masih yang tadi, Mas. Masih yang tadi, yang sebelumnya. Oke, jadi, nah, nanti kita sebelum ke konteks jurnalistik ya, sebelum membahas jadi Andi, mohon maaf suaranya putus-putus lagi. Halo, Pak Andi? Ya, masuk nggak, Mas? Belum? Iya, bisa. Oke, ini saya pakai 2 perangkat aja masih belum bisa. Ini nggak tahu atau Zoom-nya atau apa, saya nggak tahu. Ya, lanjut ya Mas ya. Ya, Pak. Oke, jadi tadi yang saya sampaikan, ini mohon maaf nanti kalau nggak tersampaikan dengan baik karena ternyata sinyal tidak bersahabat yang dengan kita. Ya, kendala online ya seperti ini. Nanti slide ini akan saya berikan kepada teman-teman untuk nanti kemudian dipahami lebih detail gitu ya, bahasanya begitu. Jadi yang saya sampaikan di sini adalah era revolusi industri 4.0 itu sekali lagi meniscayakan adanya percepatan perubahan di berbagai macam bidang. Ya, salah satunya adalah teknologi informasi dan komunikasi. Karena kita orang pers, orang pers dan juga orang yang aktif dalam dunia tulis-menulis, sehingga kita tidak bisa lepas dari arus industri 4.0 ini. Nah,
seperti disampaikan di data ini, ada kurang lebih sekitar 75 sampai dengan 370 juta, 75 juta tenaga kerja beralih profesi. 1,8 juta pekerjaan digantikan dengan artificial intelligence. Jadi nanti lulusan Saintek, lulusan FST itu belum tentu nanti akan terserap di dunia kerja. Karena akan ada 75 sampai dengan 370 juta. Ya, 75 juta tenaga kerja yang nanti akan bingung arahnya itu mau jadi apa. Termasuk tadi yang disampaikan ada 1,8 juta profesi yang akan digantikan dengan profesi yang baru. Contoh misalnya, sekarang kita masih ada teller, kita masih ada dulu ada tukang jaga tol dan lain-lain. Sekarang sudah mulai digantikan dengan mesin dan kartu. Artinya skill ini yang kemudian bagian daripada skill masa depan yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Nah, misalnya lulusan geologi, misalkan mau jadi ahli geologi, tapi nanti profesinya sudah tidak ada. Misalkan. Kita mau jadi guru, misalkan yang dari pendidikan, nah, ngapain saya ketemu guru yang sudah bisa belajar dengan ruang guru, nah, harus bertemu langsung dengan gurunya. Nah, jadi hal-hal yang itu yang kemudian harus dipikirkan oleh kita bersama bahwa ternyata banyak profesi yang nanti akan hilang. Berikutnya, Mas. Iya, Pak. Ya, lanjut. Nah, berikutnya ini dampak dari revolusi industri 4.0 ada, kalau di Indonesia ya, ada sekitar 23 juta pekerjaan yang ada saat ini akan digantikan dengan mesin yang secara otomasi pada tahun 2030. Ini kita masih bicara hal yang sifatnya umum, ini karena waktunya tadi ini kelewat ya Mas ya, jadi mudah-mudahan nanti kalau rekamannya diposting di YouTube dipotong aja. Ini karena ya, pembicaranya nggak berkualitas, jadi ya suaranya begini. Jadi tidak ya. Ada peluang ya 27 sampai 46 juta pekerjaan baru. Jadi yang kita tidak pernah bayangkan sebelumnya. Coba saya tanya Mbak Aisyah atau Mbak Nailis misalnya, ketika kecil masuk sekolah ditanya mau jadi apa, Aisyah ketika besar nanti apa Mbak Aisyah cita-citanya dulu pas masih SD ditanya? Mungkin apa ya, jadi dokter kalau dulu. Nah, jadi dokter. Ya. Ada nggak pas zamannya Mbak Aisyah ketika SD, ada nggak yang bercita-cita jadi YouTuber? Nggak ada. Nggak ada, itu masih nggak ada. Padahal sekarang profesi YouTuber itu justru malah penghasilannya bisa mengalahkan dokter. Ya. Dalam satu hari kita hanya berdiam diri di rumah, pun kita bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah dengan sangat mudah. Artinya apa? Hal-hal yang kita tidak temukan di masa lalu, nanti akan muncul berbagai macam profesi-profesi baru. Contoh lagi misalnya, ada kita penerjemah. Penerjemah itu ya harus menerima naskah, terus kemudian kita terjemahkan. Tapi sekarang nggak dipakai. Sudah ada Google Translate kan, sudah ada berbagai macam translator yang online yang bisa kita pakai untuk membuat penerjemahan. Nah ini yang teman-teman LPM itu ada sekarang aplikasi ya. Nanti kalau saya beritahu nanti akan membuat teman-teman malas ya. Cukup memasukkan satu paragraf berita itu langsung muncul 5-10 paragraf. Coba bayangkan. Itu ada aplikasinya di website itu, kita cukup masukkan satu paragraf tulisan nanti bisa langsung 10-15 halaman. Itu bikin skripsi 1 jam jadi. Nah, jadi kalau mau tahu aplikasinya apa nanti beri saya kasih tahu. Itu gratis dan tidak dibuka untuk umum. Tapi itu ngajari malas karena kita hanya disajikan kita masukkan satu paragraf kunci, nanti langsung ada pilihannya, paragraf keduanya mau apa, 3 dan seterusnya mau apa. Nah, itu beberapa kecanggihan yang menggiurkan bagi kita untuk menjadi malas. Tapi jangan pakai itu, kalau LPM nggak boleh. Nah, lanjut, Mas. Iya, Pak. Ya. Nah, ini SDM pembangunan, langsung aja ke berikutnya. Ini silakan datanya nanti dipakai teman-teman, boleh kalau misalkan mau untuk pengetahuan ya, dan juga untuk informasi. Untuk menulis opini biasanya, Pak. Nah, betul, menulis opini. Ini saya dengar tadi Mas Firman juga, ya ini aja, salah satu penulis produktif. Ya. Memang orang Brebes biasanya begitu, Mas, kalau nggak datang. Alhamdulillah. Betul, Pak. Setuju.
Hidup bersatu kita Hidup. kompak, berbahasa kita ngapak ya. Jadi, nah ternyata ini juga harus disadari oleh kita sebagai mahasiswa di FST maupun di fakultas yang lain yang kita bergerak di bidang pendidikan. Ada yang namanya skill terbarukan atau future skill, skill masa depan yang harus dikuasai oleh semua pemuda pada saat ini. Yang disebut sebagai new literacy atau literasi baru. Jadi kalau dulu kita hanya mengenal literasi itu hanya berkutat pada persoalan baca dan tulis, kalau ada orang yang pintar atau gemar membaca ya hebat ya, nulis apalagi. Kalau kita bicara soal skill bahasa kan ada 4 ya, ada productive skill, ada receptive skill. Kalau kita mendengarkan, kita membaca, itu namanya receptive skill. Yang sulit itu adalah productive skill. Productive skill itu ngomong dengan nulis, dan the most difficult skill is writing. Jadi dan skill yang paling susah itu menulis. Nah makanya teman-teman yang aktif di dunia tulis menulis maupun di LPM, saya kira nanti ketika skripsi itu tinggal merem aja selesai Pak. Karena terbiasa. Amin. Yang repot kalau yang tidak terbiasa. Ada yang nanya ke saya, Mas Andi kalau belajar nulis caranya bagaimana tipsnya? Ya, the most effective writing training is writing itself. Jadi latihan nulis yang paling efektif itu ya nulis. Jadi kalau ada yang nanya, caranya bagaimana Mas dia nulis pokoknya. Jadi nggak ada pilihan lain selain try to do writing. Jadi karena nulis itu kan by process, by habit. Kalau teman-teman sekarang baru pertama kali nulis langsung minta bagus ya nggak bisa. Pasti dia melalui proses yang panjang. Kita kalau baca tulisan kita 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu pasti kan juga kadang mungkin menjijikan gitu ya. Dan kok kita nulis seperti Betul, ini. Pak. Sealai ini, selebay ini kan. Ternyata ketika kita sampai di semester yang kelima, ketujuh, atau lulus dari S1, kita punya satu kualitas yang baru karena kita tidak berhenti belajar. Tapi kalau teman-teman baru aktif di LPM semester 3 itu udah keluar, nah itu sudah masuk ke tidak lagi ke ihdinas siratal mustaqim, itu sudah tersesat di jalan yang salah. Tapi kalau nanti teman-teman frekuensi bisa melihat senior-senior yang diedukasi itu sebagian besar adalah para pemikir dan para ilmuwan yang berasal dari lembaga pers. Nah, literasi ini ada, ya, literasi itu bukan hanya terkait dengan bidang baca tulis ya. Teman-teman misalnya begini, ketika masuk di gedung Saintek ya, kita pernah melihat di dindingnya itu ada tabung yang warna merah yang ditutup dengan kaca ya, Mas Firman ya. Itu fungsinya Pak. buat apa, Mas? Yang di mana, Pak? Yang di gedung. Kalau kita melihat ada tabung warna merah yang tertempel di dinding. Belum tahu. Belum tahu. Nah, itu kita belum literat terhadap alat tersebut. Ya. Jadi, pribadi yang literat itu dia tidak hanya memahami, tapi mampu mempraktekkan dan mewujud dalam perilaku. Itu namanya literat. Contohnya begini, kita paham kalau menjaga lingkungan itu adalah suatu hal yang dianjurkan dan baik. Tapi pada prakteknya kita masih merusak lingkungan, itu belum literat ekologis namanya. Ya. Ada lagi misalkan kita sudah paham bahwa agama itu mengajarkan tentang Islam yang damai, yang mencerahkan dan penuh kasih sayang. Tapi dalam praktek keberagaman kita masih cenderung menghendaki kekerasan. Kita belum literat terhadap Islam namanya. Jadi literasi itu kolaborasi, ya, elaborasi antara 3 hal. Ya, kalau saya bilang itu ada hati ya, di sini, terus ada pikir, ada perilaku. Ya, kalau aktivis PM ini ada pikir, ya, ada pikir dan amal soleh. Itu 3 hal yang harus dipahami oleh setiap mahasiswa, setiap penulis untuk apa? Dia memahami bahwa bencana alam, kerusakan lingkungan itu hal yang merugikan, dan dia merasakan dengan hati bahwa ini nanti akan berpengaruh besar bagi masa depan umat manusia, dan dia melakukan apa yang dia pahami, apa yang dia rasakan dalam sebuah perbuatan. Nah, banyak penulis yang dia hanya memahami, tidak merasakan dan tidak melakukan. Sehingga apa yang dia tulis ya, karena a good writing is begins with problem and ends by solution or recommendation. Jadi tulisan yang baik itu harus berangkat dari tulisan dan berakhir
dengan solusi atau rekomendasi. Di zaman sekarang tidak begitu. Writing is begin with problem and ends by so many problems. Jadi diawali dari masalah dan tulisannya bisa menimbulkan banyak masalah. Itu yang terjadi di Indonesia pada saat ini. Sehingga salah satu skill literasi yang diharapkan lahir dari rahim revolusi industri 4.0 adalah ini ada literasi manusia, humanities, komunikasi, dan desain. Atau yang kita sebut sebagai critical thinking. Ada creativity, ada critical thinking, ada kolaborasi, ada communication, ada compassion. Jadi nanti di skill literasi ya ini ada coding, artificial intelligence, engineering principle, nanti yang kita sebut sebagai literasi digital ya, atau digital literasi. Jadi bagaimana karena relevan industrinya boleh berjalan sampai 4.0 bahkan 5.0 atau mungkin 10.0 tapi manusianya juga harus dikembangkan dengan skill-skill yang sesuai agar dia tidak gagap menerima kemajuan teknologi. Hati dan pemikirannya, pemahaman dan apa yang dia rasakan itu harus dididik pula untuk matang secara kemanusiaannya sehingga dia menerima teknologi itu bukan alat pemecah belah, tapi bagaimana dia menggunakan teknologi yang canggih itu untuk menyelamatkan perdamaian dunia, untuk meluruskan paradigma masyarakat. Contoh simpelnya begini deh, kita punya handphone, kita punya gadget, kita punya handphone yang super canggih. Kalau punya saya masih stupid phone, jadi suka mati-mati sendiri. Kalau teman-teman sudah smartphone ya. Nah, kita menggunakan smartphone kita itu untuk apa? Kalau hanya untuk selfie miring-miring begini ya, kalau yang perempuan sukanya miring-miring ya, itu katanya butuh sandaran. Betul, Pak. Butuh sandaran. Tahu, benar nggak ya Mbak Aisyah ya? Nah, benar. Jadi bagaimana kita menggunakan gawai kita? Yang paling minimal adalah kita menggunakan teknologi itu untuk apa? Share kebaikan dan juga informasi-informasi yang positif. Nah, makanya Prof. Nadri Sarunsan mengatakan sharing before sharing. Nah, itu menandakan bahwa bangsa kita selama ini sudah semakin banyak terhegemoni oleh informasi-informasi yang hoax. Nanti kita nyambung ke informasi hoax. Bagaimana kita yang pertama punya digital literacy atau literasi digital. Kalau kita bicara soal kemajuan revolusi industri 4.0 itu berkutat pada persoalan infrastruktur teknologinya, bukan infrastruktur batin manusianya. Sehingga dilengkapi dengan Society 5.0 itu apa? Masyarakat yang melek dan mampu mengendalikan perubahan dan revolusi industri itu. Bukan justru dikendalikan oleh revolusi industri itu. Sehingga ada critical thinking. Jadi mahasiswa revolusi industri 4.0 itu ketika masuk kampus, naik motor sampai ke parkiran, dia langsung bisa menemukan apa masalah yang saya temukan dari jalan saya melalui dari kos sampai dengan kampus. Kalau kok nggak menemukan masalah, itu berarti diragukan kritisisme. Jadi harus skeptis, harus meragu, harus kritis, harus mempertanyakan segala sesuatunya, dan juga tidak hanya kritikus. Ada beberapa kawan-kawan LPM yang hanya berkutat pada persoalan menjadi pribadi kritis sehingga dia terjebak pada kehidupan menjadi seorang kritikus. Kritikus itu yang suka di kamar mandi itu ya, makan-makan rumput itu. Oh, bukan ya. Bukan yang teman. Tikus. Lanjut. Tikus. Oke, purwanya nggak lucu. Kebaikannya, ring. Jadi salah juga begitu mahasiswa atau kritis misalnya, oh dekannya ini kurang ideal, oh ini kurang ideal, oh ini kurang hebat. Tapi what is your solution you can give to solve that problem? Apa solusi yang bisa kita berikan untuk menyelesaikan masalah itu? Jadi aktivis press itu, karena saya mendapati selama beberapa generasi terakhir ini biarin didengar sama yang lain ya, sama LPM sebelah juga boleh. Jadi hanya apa namanya menjadi kritikus, tapi dia lupa untuk turut serta membangun perubahan lewat solusi nyata dan aksi nyata untuk membangun bangsa. Ini yang salah. Nah, makanya kenapa rektor, kenapa dekan kok protes? LPM kok cuma tukang kritik aja, mana solusi yang ditawarkan? Tapi kalau hanya menyampaikan informasi kampus juga salah. Misalkan kita kok jadi corongnya birokrasi juga salah.
kok setiap hari kok menginformasikan keunggulan Fakultas Saintek, kelemahannya nggak pernah diekspos, kurangannya nggak pernah diekspos, itu juga keliru. Jadi saya boleh mengatakan bahwa lembaga pers itu satu-satunya lembaga pers yang paling independen di dunia dibandingkan dengan lembaga-lembaga pers yang profesional dan komersil. Kalau kita lihat misalnya Kompas TV, terus kemudian kita lihat Metro TV, kita lihat TV One, itu kan kita masih meragukan netralitas medianya seperti apa. Meskipun sudah ada kode etik yang mengharapkan untuk tetap netral, tapi kan pada prakteknya kan juga berpihak pada satu kepentingan tertentu. Nah, sehingga teman-teman itu LPM boleh sombong ketika kemana-mana itu kami itu netral. Kami dikasih uang dari kampus, tapi kami berani ngeritik kampus. Nah itu kan luar biasa. Nggak takut uangnya di-cut misalnya, oh Mas Firman karena ngeritik terus di dekan, saya kasih nih LPM-nya. Kan nggak begitu Pak Dekan. Yakin Pak Ismail dan juga beberapa dosen-dosen yang saya kenal di Saintek sangat terbuka dengan kritik karena itu membangun dan juga bisa menjadi hal yang menguntungkan buat kampus di masa depan karena mahasiswanya kritis-kritis. Saya dulu juga tukang demo sama Mas Firman ya, dan juga Mbak Aisyah dan Mbak Sama Pak. Saya itu 5 kali ditangkap polisi. Jadi bisa kegiatannya itu kuliah, terus aku di LPM, naik gunung, demonstrasi, udah gitu-gitu aja. Tapi saya merasakan bahwa ketika sekarang bertemu dengan yang dulu saya demo pun akhirnya baik-baik saja, karena beliau-beliau ya Pak, ini bagian dari cara kami untuk mendidik diri kami untuk agak kritis. Hasilnya Anda nggak maksa diri, nggak ada, cuma capek, jadi hitam, kumur-kumur, kemudian keringetan karena saya dulu lumayan hitam dan kurus ya. Sekarang udah ganteng Pak Andi. Ini saya yang muji kok laki-laki, jadi nggak saya ini ya. Jadi itu nanti membangun nalar kritis kita sebagai mahasiswa bahwa ternyata oh ya di masa depan ini sangat bermanfaat sekali. Nah itu nanti berimplikasi pada apa? Tulisan-tulisan kita pun akan independen, akan idealis, kita tidak berpihak pada kepentingan tertentu. Karena saya boleh bilang lembaga pers mahasiswa itu tidak menuhankan kepentingan, tidak menuhankan kekuasaan, tidak menuhankan orientasi golongan. Dia itu yang paling netral. Nggak ada duit jalan aja, nulis aja. Karena di angkatan kami dulu ketika jadi PU, saya itu ngundang MHN Najib dengan Kiai Kangjengnya sampai 2 kali waktu itu. Kita membuat beberapa terbitan buku, kita membuat forum diskusi, kita membuat kompetisi siswa tingkat nasional. Jadi banyak sekali yang kita lakukan pada saat itu. Dan ternyata bisa survive tanpa harus berpihak pada satu kepentingan gitu. Itu nostalgianya di sana. Jadi itu kaitannya dengan revolusi industri dan kita sebagai mahasiswa. Yang kedua terkait dengan wawasan jurnalisme. Saya mau agak membuatnya lebih umum ya. Jadi jurnalistik itu sekarang tidak hanya berkutat pada wilayah nulis laporan, mereportase, melaporkan dan juga membuat berita. Tapi jauh dari itu, jurnalistik itu sudah mengarah pada satu visi yang lebih besar gitu ya. Kalau kita baca misalkan ada Serikat Jurnalistik untuk Keberagaman, jadi SEJUK namanya. Itu sudah ada concern jurnalistik yang fokus pada pemberitaan narasi-narasi perdamaian antar agama. Terus ada lagi jurnalis untuk keadilan gender, juga sekarang banyak dikembangkan oleh teman-teman Mubadalah di Cirebon. Jadi segala macam yang diproduksi, reportasenya, opininya, artikelnya, sastranya, itu berkaitan dengan perjuangan tentang hak-hak perempuan. Ada lagi jurnalistik untuk anti korupsi, itu juga ada. Bagaimana pemberitaan itu diarahkan pada kajian-kajian tentang korupsi dan juga upaya untuk edukasi masyarakat tidak terjerat kasus-kasus korupsi. Jadi skopnya lebih besar sekali. Belum kita bicara Tempo dengan laporan investigasinya yang research based. Jadi sangat-sangat panjang sekali. Nah, saya mau coba sederhanakan bahwa jurnalistik di kalangan mahasiswa itu, ya, saya mau bilang ini bagian daripada perang untuk mengcounter isu-isu hoax dan juga ujaran kebencian. Lanjut Mas Firman tadi di slide yang kedua. Yang berikutnya setelah ini. Iya, yang Pak. tadi saya sebut sebagai kita
ya kita masuk di era post-truth atau truthless era. Kita sering dengar ini ya. Jadi kenapa penting LPM hadir di sini dan juga teman-teman yang sekarang belum berminat ya. Jadi ini kalau ada mahasiswa baru, kalau mau sukses di dunia akhirat harus masuk LPM. Kalau sudah mahasiswa itu nggak zaman lagi main pramuka-pramukaan, nggak zaman lagi main teater-teateran. Ya, itu sudah generasi lalu. Kenapa saya ngomong begini? Kayak saya alumni LPM, jadi ngomong begitu. Jadi, kita punya tanggung jawab di masyarakat itu untuk apa? Untuk meluruskan dan juga mendidik masyarakat, mengedukasi masyarakat tentang era post-truth ini. Era post-truth ini maksudnya apa? Yang kita sebut sebagai the death of expertise, kematian kepakaran. Jadi Mas Firman dengan teman-teman LPM frekuensi itu mau belajar sampai 4 tahun di kampus dengan berbagai macam ilmu yang dimiliki, itu tidak akan lebih berarti dibandingkan dengan orang yang tidak pernah belajar di kampus, tapi viral di sosial media. Ya. Artinya apa? Ketokohan seseorang, keilmuan seseorang itu sekarang tidak begitu dilirik oleh masyarakat, melainkan suka tidak suka terhadap seseorang. Atau like and dislike. Atau dalam bahasa ilmiah kita sebut sebagai post-truth tadi. Kita lebih kedepankan sisi perasaan dibandingkan dengan akal pikiran. Contoh, kalau kita suka dengan Ustadz X misalnya, suka nih, kita pasti akan mendengar apapun yang dia sampaikan dan melakukan apapun yang dia sampaikan, tanpa mau mendengar dari Ustadz yang lain. Oh, saya nggak suka sama Mas Firman, pokoknya apa yang dia sampaikan pasti salah. Gitu. Tapi saya suka dengan Mbak Aisyah misalnya, ya apapun yang Mbak Aisyah sampaikan pasti betul. Kan berarti kebenaran itu kan sangat berpihak pada yang disukai dengan yang tidak disukai. Nah itu makanya kenapa hoax itu bermunculan di mana-mana. Iya. Jadi saya itu menerima informasi hoax pun, tapi kalau dari yang saya suka akan saya sebagai sebuah kebenaran. Karena dia saya sukai. Tapi kalau saya menerima kebenaran, tapi dari orang yang tidak saya sukai, tidak akan saya terima. Nah, itu yang saya sebut sebagai perasaan itu sudah mendominasi akal pikiran kita, sehingga kita lebih mau menerima kebenaran itu dari yang kita sukai. Kan repot kalau seperti ini. Ya, oke, sampai 9.50. Ini jam berapa? Saya pakai jam lupa. Jadi 5 menit lagi. Jadi ini yang menjadi masalah kemudian, kenapa kemudian sekarang muncul gerakan-gerakan yang membuat kita itu menjadi apa ya, terpecah belah, saling berseteru, tidak mau menerima yang berbeda, merasa diri yang paling benar. Itu karena kita nggak mau menerima perbedaan dari yang lain. Mau profesor kayak, saya nggak suka, saya nggak mau menerima itu. Akhirnya apa? Kebohongan yang direproduksi secara terus-menerus akan kita percaya sebagai sebuah kebenaran. Sementara kebenaran yang akan jadi kebohongan. Nah, sehingga kan masalahnya kan di sana. Nah, lanjut Mas Firman. Terus. Ya, ini kan munculnya kan seperti ini akhirnya. Terus. Yeah. Jadi kita ini skip aja ya, ini porno ya. Nanti buat Mas Firman aja yang ini. Oke, hoax ya, lanjut. Nah ini Mas, sini aja. Nanti kita sebelum ke teknis ya, saya sih nggak begitu memikirkan. Teman-teman mau concern di berita silahkan, mau concern di artikel silahkan, mau concern di puisi sastra silahkan. Artinya begini, jadi jurnalistik itu perlu dipahami sebagai sebuah aktivitas ya, yang tidak hanya membuat kita untuk produktif menulis. Karena sekarang itu bukan lagi bertanya, kamu suka baca atau suka menulis? Enggak. Tapi yang sekarang perlu dipertanyakan adalah apa yang kamu baca dan apa yang kamu tuliskan. Kalau kemampuan menulis, semua orang sekarang menulis. Siapa yang nggak nulis sekarang? Bahkan kita sedikit-sedikit menulis. Nulis di WA, status Facebook, status Instagram, dan lain-lain. Itu kan bagian daripada kita untuk menulis. Tapi sekarang apa yang kemudian kita tulis? Jangan dikira produsen-produsen hoax itu bukan penulis. Mereka juga sama penulisnya. Mereka memproduksi setiap, bahkan yang data yang dirilis oleh Kemenkominfo pada tahun 2016 saja, itu ada 800.000 situs hoax yang ada di Indonesia. Dan ternyata ada beberapa yang dibuat bukan dari Indonesia, tapi dari luar negeri.
Itu kan luar biasa sekali bagaimana masyarakat setiap hari di sosial media dijejali dengan informasi-informasi yang salah dan keliru. Di televisi nasionalnya mereka dijejali dengan informasi-informasi yang berpihak pada kepentingan kekuasaan tertentu. Ini terus masyarakat mau dapat informasi dari mana kalau bukan dari LPM yang mampu memberitakan sesuatu yang benar dan tidak memihak, ya, memberitakan informasi tanpa kepentingan tertentu. Nah, sehingga pilihannya kemudian adalah ini proses discourse, ya. Would you like to be a driver or passenger dalam pertarungan wacana ini? Kita mau jadi penumpang atau jadi supir untuk mengendalikan proses atau pertarungan wacana ini, ya. Karena kita lihat supir itu ada dua, ada good driver, ada bad driver. Ada supir yang baik nih kayak kita nih anak LPM yang idealis, yang dengan tulus menyampaikan berita apa adanya, benar katakan benar, salah katakan salah, ini yang good driver. Tapi yang dominan di Indonesia pada saat ini adalah bad driver, supir yang ugal-ugalan, yang memberitakan berita-berita bohong, ujaran-ujaran kebencian, sehingga ini menjadi cacat di perkembangan era revolusi industri 4.0, karena orang sekarang sudah dengan mudah mampu memproduksi berita dengan gawai yang mereka miliki. Mereka bisa share apa saja yang mereka bisa bagikan, yang mereka dapatkan dari sumber-sumber yang mungkin tidak otoritatif. Nah, selama ini masyarakat kita itu menjadi dua, ya, ada silent passenger dan juga noisy passenger. Ada penumpang yang pendiam, ini kayak kita juga. Ketika melihat informasi hoax, kita nggak malah meng-counter itu, tapi malah justru udah biarin aja Pak, nanti juga baik sendiri. Nah, ini yang salah. Kalau diam adalah emas, maka menulis adalah mutiara. Betulnya. Jadi kalau teman-teman sekarang hanya memilih untuk diam, kita akan membiarkan kalau sekarang mungkin masjid-masjid kita hanya dicolong sandalnya kita ketika sholat di masjid. Nanti ke depan kita akan kecolongan masjid-masjid yang akan dikuasai oleh orang lain. Nah, sehingga silent passenger is not a choice. Ini bukan lagi pilihan kita menjadi pribadi yang diam. Pak, takdim, Pak. Iya takdim. Kita orang pesantren, ngaji kitab kuning, tapi nggak pernah mau show di YouTube misalnya. Itu kan juga salah. Akhirnya apa? Ruang-ruang itu diisi oleh orang-orang yang justru tidak punya otoritas keilmuan. Tapi modal viral, yang penting masyarakat suka, ya, yang tren-tren yang hijrah-hijrah itu, kemudian sudah kita hanya menjadi generasi penggerutu di belakang. Oh ini gimana? Oh ini gimana? Tapi kita tidak melakukan apapun untuk meng-counter itu. Nah, saya kira itu untuk pengantarnya. Jadi ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan bahwa kemajuan revolusi industri 4.0 dengan berbagai macam penemuan teknologi digital kaitannya dengan teknologi informasi dan komunikasi, yang pertama memudahkan kita untuk memproduksi hasil-hasil jurnalistik jelas, ya. Kalau dulu kita hanya menggunakan mesin ketik maupun menggunakan ballpoint untuk mewartakan sesuatu atau buletin, sekarang sudah berbasis digital semuanya. Kalau dulu kita hanya menggunakan kamera handphone yang sangat murah dan juga tidak bagus, ya, sekarang kita punya kamera SLR, kita punya video shooting, kita punya tripod segala macam untuk mewartakan lebih bagus dan lebih cepat, ya. Artinya hal itu membuat kita lebih sangat update untuk merespon segala macam berita. Saya katakan di Wali Songo itu beberapa LPM yang sangat update itu kan, yang pertama misalnya LPM IDEA. Itu segala macam berita itu pasti saya itu hitung per 15 menit dia ada berita baru. Entah tentang tamannya, entah tentang mahasiswa terbaiknya, entah tentang profilnya, itu sangat update sekali. Dan frekuensi menyusul itu dan bertobat untuk kemudian melakukan itu. Gitu. Artinya majalah yang kita produksi setiap bulan itu nggak ada yang baca. Ya, kita masih bikin majalah dulu itu kan masih banyak yang membaca. Sekarang nggak ada. Orang butuh informasi yang sekali langsung kita baca, paham. Itu yang memungkinkan lewat media-media digital seperti sekarang ini. Nah, kalau teman-teman tidak mengembangkan itu, Instagramnya belum banyak followernya, YouTube-nya tidak jalan, terus kemudian kita tidak punya website yang aktif, yang produktif, nah kita akan ditinggalkan oleh masyarakat saintek sendiri, karena mereka justru mendapatkan itu dari luar fakultasnya. Nah, itu yang menjadi keniscayaan revolusi industri 4.0. Yang kedua, terakhir adalah bagaimana kita mampu menjadi pribadi yang ramah, menjadi pribadi yang santun dalam mewartakan sesuatu dan idealis dalam memberitakan sesuatu dan menuliskan sesuatu.
Artinya teman-teman adalah juru selamat, agen perdamaian. Bagaimana mampu mengcounter narasi-narasi ekstremis, bagaimana mampu mengcounter narasi-narasi yang menyudutkan satu dua pihak ya, untuk membenarkan pihak yang lain. Kita mampu hadir menjadi orang yang penengah. Kita tidak memihak ke kanan, tidak memihak ke kiri. Kita tidak komunis, kita tidak liberalis, tapi kita menjadi orang yang berada di tengah-tengah, menyampaikan dan menjadi pintu bagi setiap orang yang berseteru ya. Makanya ketika tulis berita itu kan harus ada sumber yang kanan, sumber yang kiri untuk mendapatkan informasi yang berimbang. Jadi saya kira itu Mas Firman. Ini karena kelewatan Pak Andi untuk pengantarnya. Terima kasih Mas. Ya, baik. Mungkin itu dari pemateri kita. Mari kita beri aplaus terlebih dahulu. Aplausnya gimana? Susah ya aplaus virtual itu. Tidak terdengar. Tidak terdengar. Ya sedikit kesimpulan dari saya ya, bahwa memang benar tadi bahwa jurnalistik itu di era revolusi industri 4.0 ataupun society 5.0 yang masih digagas ini sangat penting sekali teman-teman, apalagi kaitannya dengan dunia kepenulisan. Tadi disampaikan oleh Pak Andi bahwasanya diam itu adalah emas, maka menulis adalah mutiara. Maka kalau kita ingin jadi mutiara yang berharga, mari kita menulis, mari kita gabung ke LPM Frekuensi. Seperti itu teman-teman. Intinya promosi ya. Promosi Pak. Jadi setelah ini ada sesi tanya jawab terlebih dahulu Pak Andi. Ya, silakan. Ada 2 sesi. Pertama, sesi akan dibuka untuk 3 orang penanya pertama. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan jika ada ditulis di kolom komentar, kolom chat terlebih dahulu. Ya, Husnul Ulfa, silakan dinyalakan kameranya dan juga mikrofonnya. Silakan kepada Husnul Ulfa untuk dinyalakan mikrofon dan juga kameranya untuk disampaikan secara langsung pertanyaannya. Untuk yang lain silakan bisa menuliskan di chat terlebih dahulu. Baik, silakan dituliskan terlebih dahulu. Bagi yang lain, ada yang ingin bertanya? Sambil kita menunggu pertanyaan dari Husnul Ulfa. Ya, silakan Muhammad Ansor untuk menyalakan kamera dan juga mikrofonnya untuk langsung disampaikan. Sudah terdengar suaranya? Ya, terdengar. Oke, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Jadi pertanyaannya saya gini, kan
pertanyaan saya gini. Biasanya kalau kita, mohon maaf ya agak ribut ya di sini. Biasanya kalau kita menulis tentang apa ya, tentang tulisan yang sebenarnya tujuannya itu untuk lembaga misalnya, biasanya itu malah dianggap sebagai ujaran kebencian gitu. Nah, pertanyaan saya, sebenarnya membuat tulisan yang dirasa tidak menjadi sebagai sebuah ujaran kebencian itu seperti apa, dan kalau sudah terlanjur dianggap sebagai ujaran kebencian itu, cara pembelaan dari jurnalistik itu sendiri seperti apa? Mungkin sekian. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin satu orang lagi. Baik, jika tidak ada, mungkin Mas Andi bisa dipersilakan untuk menjawab. Jadi tadi pertanyaannya dari Mas Ansor itu, ketika kita menulis ujaran kebencian, ada yang berkaitan dengan ujaran kebencian, itu bagaimana dari LPM itu mengcounternya. Kemudian dari Mbak Husnul Ulfa, bagaimana cara Bapak untuk menempuh kuliah dalam waktu yang termasuk singkat dan dapat tamat dengan IPK yang cukup tinggi, Pak? Terima kasih. Mungkin ini tadi ya, melihat yang di Undip seperti itu. Dipersilakan. Ya, siap. Terima kasih Mas Ansor ya, Mas Ansor dan Mbak siapa tadi Mas? Mbak Husnul Ulfa. Mbak Husnul Ulfa. Oke, saya yang pertama ke Mas Ansor dulu. Tadi bertanya terkait kita yang membuat ujaran kebencian atau kita meng-counter itu? Enggak, Pak. Maksudnya menulis sebuah kritik gitu, menulis yang tujuannya untuk mengkritik sebenarnya, tapi malah dianggap sebagai kebencian, Pak. Oke, Pak. Ya. Oke. Dianggap sebagai sebuah kebencian ya. Ya, batasan-batasan mana yang kita anggap itu sebagai ujaran kebencian dan mana yang merupakan kritik ya. Jadi masih terdengar suaranya Mas Iman ya? Masih terdengar. Oke. Jadi yang dimaksud ujaran kebencian itu, karena pers itu kan punya etika. Nah, kalau teman-teman mau lihat detailnya itu ada di kode etik pers ya, atau kode etik jurnalistik yang memang mengatur pemberitaan dan juga etika dari seorang jurnalis. Meskipun pada prakteknya banyak juga yang tidak mengindahkan itu. Karena sekarang itu konsekuensinya adalah zaman serba bebas ya, semua orang bisa memproduksi berita dengan cepat ya, dengan gawai yang dimiliki, sehingga pers itu juga kewalahan. Jadi dewan pers itu juga lumayan kewalahan untuk memfilter mana-mana yang berita-berita atau kanal yang sesuai dengan yang tidak sesuai. Tidak mungkin terus kemudian kalau dewan pers itu mampu mengawasi kok ada 800.000 situs yang lolos dan setiap hari memproduksi berita-berita hoax. Ya. Nah, kalau ujaran kebencian dengan kritik, selama yang kita sampaikan sebagai sebuah kritik itu memang betul berbasis fakta dan data, itu diperbolehkan dan sah-sah saja. Gitu ya. Yang salah itu kemudian kita melibatkan perasaan ketika menulis. Contohnya begini Mas Firman dan Mas Ansor tadi, misalkan jadi seorang jurnalis, kita mau memberitakan berita dugaan korupsi di UIN Wali Songo misalkan. Waktu gila ya, kayaknya nggak ada yang korupsi. Kita mau memberitakan dua berita tentang korupsi di UIN Wali Songo. Tapi kita menemukan fakta, oh iya saya menemukan data Pak. Data mungkin dari siapa yang dirahasiakan namanya, tapi memang ada track rekeningnya yang menyatakan bahwa ada uang masuk yang ilegal dan itu ditengarai sebagai uang suap dan korupsi misalkan. Kita punya data itu. Pun ketika punya data itu, kita sudah kuat datanya, kita juga harus menuliskan dengan dua sisi yang berbeda. Bagaimana pihak yang pro dengan itu, dengan pihak yang kontra dengan itu. Nah, itu namanya dia berada di tengah-tengah.
Tapi kalau kita langsung menghakimi, pokoknya rektor salah, rektor bejat, rektor koruptor, rektor begini, artinya kan kita dominan menggunakan perasaan. Sehingga kalau kita menggunakan perasaan, kita memberitakan sesuatu dengan berbasis perasaan, jatuhnya juga nanti akan penuh kebencian. Ketika penuh dengan kebencian, ya visualnya metu kabeh nih kono-kono gitu. Oh, dan lain sebagainya, yang kemudian nanti bisa bisa. Nah, hal ini yang perlu dihindari ketika kita membuat sebuah berita, ya. Ada keberimbangan kita yang berada di tengah-tengah itu, tidak pro kanan dan pro kiri, itu mampu betul-betul kita jadikan sebagai azas netralitas media ini kita junjung tinggi. Ya, tidak justru malah terjebak pada situasi-situasi yang mengharuskan kita berpihak pada sesuatu, ya, atau pada seseorang misalnya. Nah, terus yang berikutnya agar tidak mengarah kepada konten ujaran kebencian, ya, kita harus menggunakan bahasa yang baik dan tepat tentunya. Jadi salah satu yang perlu diasah oleh teman-teman LPM maupun penulis adalah bagaimana membuat bahasa yang baik dan benar. Kalau itu berita, berarti ya harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau Bu Edi sesuai dengan bahasa Indonesia. Artinya visual-visualan itu nggak masuk di situ gitu ya. Kalau itu merupakan tulisan opini maupun features, ya, kita harus menggunakan kaidah kebahasaan yang berlaku dan tepat dan tidak ada unsur perasaan. Saya kira kalau kita tidak memasukkan terlalu dalam unsur perasaan itu, gitu ya, emosi kita nggak masuk di teks itu, meskipun itu sudah benci sekali, kan. Kita mau kritik pembangunan PLTU di Batang, misalnya, pokoknya pemerintah itu DAECUK misalnya. Saya takut nanti ketika dibacakan teman-teman nanti akan kena catatan saya. Ya. Jadi kita sudah benci dengan itu. Tapi kemudian bagaimana kita mewartakan itu dengan rasa yang baik dan tidak melukai orang lain. Tapi selama kritik yang kita sampaikan itu berbasis fakta dan data, itu boleh dan sah-sah saja. Ya. Tapi kalau kita mengkritik sesuatu yang tidak terbukti secara data dan fakta, nah kita nanti bisa diproses hukum sebagai hoax dan juga fitnah. Nah, jadi harus hati-hati juga di sana. Jadi Mas Ansor, saya kira kalau yang mau kita sampaikan sebagai kritik itu memang betul adanya dan berbasis data dan fakta, lanjutkan saja nggak apa-apa. Tapi kita mencoba menyeimbangkannya dengan informasi dari sumber yang berbeda atau yang kontra. Nanti misalkan kita menyampaikan terhadap rektor yang kita duga korupsi. Oh, ada sumber yang lain yang mengatakan enggak, ini begini. Nah, fungsi kita sebagai pers itu bagaimana mempertemukan dua kutub yang berbeda untuk mendapatkan informasi yang betul-betul benar, bukan justru ikut berpihak pada satu hal atau satu orang yang lain. Nah, jadi saya kira itu untuk Mas Firman, untuk Mas Ansor ya. Ya. Berikutnya siapa? Yang Mbak ini ya. Mas Firman aja udah ganti HP kan? Keheng pasti kan? Sinyalnya hilang juga tadi, Pak. Sama. Ini kita lagi apes ya. Oke, dari Mbak tadi Mbak siapa tadi? Mbak Husnul ya? Mbak Husnul Ulfa. Ya. Terima kasih. IPK. Jadi saya sampaikan IPK itu bukan satu-satunya hal yang nanti akan menentukan sukses kita di masa depan. Jadi Mbak Husnul harus tahu itu yang pertama. Jadi artinya target kita belajar di kampus bukan untuk mencari skor ya. Kan tidak ada utlubul skor walau bisin kan. Tidak ada tuntutlah nilai sampai ke negeri Cina atau labul skor kan tidak ada anjuran seperti itu. Jadi yang pertama yang perlu dipahami adalah bagaimana kita proses belajar di kampus itu kita mendapatkan ilmu. Nanti kalau scoring dan juga IPK itu hanya bonus sebetulnya ya. Hanya bonus. Jadi banyak orang yang memburu IPK sehingga dia menghalalkan segala cara. Nyontek lah, kemudian bawa catatan, nyontek punya temannya. Karena yang diburu itu bagaimana saya mendapatkan nilai A. Saya selalu meyakini bahwa ketika teman-teman mendapatkan nilai A, tapi dari hasil nyontek, ya, nilai A itu akan diakumulasikan dalam satu berkas yang namanya ijazah, terus kemudian ijazahnya dipakai untuk pekerjaan,
pekerjaannya dipakai untuk menafkahi keluarga itu akan haram terus itu, karena kita mendapatkan itu dari cara-cara yang tidak baik. Tapi kalau kita memahami mata kuliah, pas saya paham mata kuliahnya Pak, saya mendalami dengan baik dan saya dapat nilai bagus, nah itu baru belajar. Kan banyak di antara kita yang dapat nilai bagus, tapi setelah kuliah selesai hilang semua pemahaman kita dan bingung kita harus melakukan apa dari MK itu. Nah, sekedar cerita Mbak Husnul dan juga teman-teman yang lain, saya S1 di Tarbiyah itu dulu 10 semester, jadi sangat tidak berprestasi. 10 semester, tapi masih lulus dengan IPK 3,68 waktu itu. Jadi saya aktif di PMII dulu, saya dulu di komisariat PMII, terus saya dulu sekretaris senat Fakultas Tarbiyah, terus masuk di divisi politik BEM Tarbiyah, terus masuk di koordinator politik di Dema UIN Wali Songo. Jadi aktivitas saya waktu itu tidak hanya di kelas dan di kampus ya, artinya banyak hal yang saya lakukan di luar. Jadi ada jatah 3 nih untuk izin. Kan kita punya satu MK kan dapat 3 jatah untuk izin. Izin yang pertama itu saya pakai untuk demonstrasi. Izin yang kedua saya pakai untuk demonstrasi, yang ketiga untuk demonstrasi. Nah ini jangan ditiru ya, jangan ditiru. Jadi tiga izin itu saya tempuh untuk hal-hal yang organisasi dan yang baik di luar kuliah. Tapi ketika saya sudah dapat 3 izin dan sudah keluar, ada kegiatan lain yang mengharuskan saya izin dan bolos di waktu yang keempat, saya tidak akan melakukan itu. Jadi mau acara apa kayak nggak mau, saya mau kuliah. Saya mau kuliah karena saya mau mewujudkan atau mau membangun kebanggaan bukan hanya buat saya sendiri dan juga masyarakat, tapi juga buat orang tua. Kita punya tanggung jawab akademik untuk menghargai orang tua, dan kita punya tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Salah juga kalau kita hanya berpikir soal kontribusi kita bagi masyarakat, tapi kita melupakan dunia akademik kita. Itu yang pertama yang nanti Mbak Husnul dan juga teman-teman boleh dipahami. Yang kedua adalah ketika kuliah S2 itu memang penebusan dosa. Jadi kalau saya di S1 itu lulus sampai 10 semester, nah saya di S2 itu 3 semester ya. Jadi masuk 2015, keluar 2016. Jadi hanya 3 semester sudah selesai tesis dan alhamdulillah dapat predikat sebagai wisudawan terbaik di Undip pada saat itu. Jadi karena saya memikirkan bahwa dulu di S1 saya telat lulus, 10 semester harus lulus. Tapi di iklim S2 saya mendapatkan banyak dosen yang sangat menarik sekali. Jadi kalau di kampus lama saya, di Wali Songo dulu ya, kan oknum ada beberapa dosen yang memang ketika ditemui itu sangat susah sekali. Kalau sekarang sih saya kira lebih banyak yang muda dan banyak bisa ditemui dimanapun. Kalau di kampus yang baru itu saya menemukan begitu ada keakraban yang sangat baik antara dosen dengan mahasiswa. Jadi ketemu dengan dosen di warung-warung kopi itu sangat biasa. Bimbingan Pak kita mau nulis, Pak kita mau ini, ada pendampingan yang sangat intensif. Iklim yang sangat akademis dan juga yang sangat produktif. Sehingga setiap hari itu saya sangat senang untuk berangkat kuliah. Karena setiap hari mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru, ketemu dengan orang-orang hebat yang setiap saat menyampaikan hal-hal yang baru, sehingga hal itu menjadikan motivasi bagi saya untuk cepat selesai lulus pada saat itu. Ditambah, saya mengambil tesis tentang agama Islam ya, dan itu strategis sebetulnya karena di Undip tidak begitu banyak yang mengetahui soal Islam, jadi saya ngambil tentang kajian keislaman, jadi pengujinya itu nggak banyak pikiran ya karena mungkin belum mengetahui tentang Islam, jadi diluluskan dengan cepat. Jadi caranya adalah apa ya cepat lulus cepat itu adalah mencintai jurusan kita, mencintai segala macam proses yang kita lakukan tanpa beban, dan tidak lupa berkontribusi bagi masyarakat. Karena saya lakukan itu setiap kali karena ketika proses S2 itu saya sambil melatih di KISAT itu di berbagai macam wilayah untuk mengadakan pelatihan-pelatihan jurnalistik maupun tulisan yang gratis, dan Allah mudahkan semua itu sehingga saya diberikan waktu untuk cepat selesai. Jadi harus mencintai pekerjaan, mencintai mata kuliah dan perkuliahan, mencintai dosennya,
tidak ada beban, terus kemudian datang ke kampus dengan penuh bahagia dan cinta, tidak tidak penuh dengan tekanan, ya. Nanti insya Allah pasti akan sangat mudah. Dan yang paling penting tidak berharap mendapatkan skor yang bagus, tapi berharaplah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat setiap harinya. Karena ketika kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita belajar nih, dapat mata kuliah baru, wah saya punya pengetahuan baru, sudah puas. Meskipun nggak dapat nilai yang bagus, tapi saya sudah merasa puas ketika mendapatkan ilmu yang baru. Jadi rasa ingin tahunya harus dibangun terus-terusan, rasa penasarannya dibangun terus-terusan, dan juga produktif untuk menulis. Saya kira itu Mas Firman. Ya, baik Kak. Baik, selanjutnya kita langsung menuju sesi tanya jawab yang kedua. Sementara sudah ada pertanyaan dari Laila. Tadi bahwa dia itu udah menulis tapi tidak istiqomah. Nah, itu mungkin bagaimana solusinya, Kak? Kemudian karena belum ada pertanyaan yang masuk, saya ingin menambahi pertanyaan, Kak. Jadi nggak boleh moderator nanya itu nggak boleh. Ya udah. boleh Mas, nggak apa-apa. Nanti mutung. Dibolehkan. Boleh. Baik, saya ingin bertanya, sharing aja sih Kak, masalah yang ada di LPM Frekuensi itu kadang teman-teman agak susah di bagian editing kadang. Nah itu kadang tulisan dari teman-teman itu banyak yang nyangkol di editing. Nah mungkin itu solusinya bagaimana biar editing kita lebih lancar gitu Kak. Yang edit siapa biasanya? Biasanya dari teman-teman. Jadi dari keredaksian itu dibagikan ke teman-teman yang kira-kira mampu seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Mas moderator. Ini saya jawab yang mana dulu nih? Oh, masih ada satu lagi yang ingin bertanya. Ya, silakan. Ada satu lagi? Ya, silakan. Silakan yang ingin bertanya. Mbak Laila. Kan itu sertifikatnya. Yang penting sertifikatnya. Ayo, yang masuk ya, Mbak. Tidak bertanya mohon di mute ya. Oke. Silakan Mbak Aisyah. Ya baik, saya ingin bertanya, kan di era digital ini kan pasti orang tuh bisa menulis apapun, bisa menulis, mempublikasikan tulisannya, video, gambar, apapun kan. Dan pasti ada banyak hoax yang menyebar, yang kalau disebut sama Pak Andi itu tadi itu bad driver. Nah, itu apakah ada pidana bagi penulis hoax tersebut ya Pak? Pertanyaannya. Saya terdengar apa tidak ya? Oke, terdengar. Baik, mungkin itu 3 pertanyaan di sesi kedua. Boleh dipersilakan kepada Pak Andi menjawab. Ya, saya mau ke pertanyaan yang pertama dulu dari Mbak siapa tadi Mas? Mbak Laila. Mbak Laila, Laila ya. Bagaimana caranya menumbuhkan motivasi untuk terus menulis ya, selama ini belum bisa istiqomah? Ya, ini saya kira hampir dialami oleh setiap orang ya. Ketika memulai menulis itu pasti nanti ada mood-mood yang kemudian menjadi penghalang. Karena memang istiqomah itu susah, yang mudah itu istirahat. Jadi kalau cara kita untuk menjadi istiqomah itu yang pertama itu lagi-lagi kita harus mencintai proses kita menulis. Jadi kalau kita mencintai proses kita menulis, menjadikannya sebagai sebuah kebutuhan, satu hari kita tidak menulis itu pasti akan ada yang kurang gitu ya. Jadi jadikan proses menulis itu seperti kita menulis status di sosial media.
Coba kalau teman-teman satu hari tidak menulis di sosmed misalnya, ada yang kurang nggak misalnya? Kan kayak saya kok nggak update sekali gitu ya. Kita coba HP kita ditaruh di laci terus dikunci satu hari, coba betah nggak? Kan nggak bisa. Karena kita sudah butuh untuk menulis status, sehingga apapun dilakukan untuk menulis status. Itu yang pertama. Jadikanlah proses dan menulis itu sebagai sebuah hobi ya, dan juga kebutuhan. Yang kedua, jadikanlah proses menulis itu seperti tugas kuliah. Ini yang simpel. Kenapa teman-teman ketika menulis makalah dapat tugas dari dosen, 1 minggu diminta membuat 3 makalah bisa selesai, tapi ketika diminta oleh LPM membuat 1 tulisan 1 bulan tidak selesai. Iya nggak? Itu karena kita menganggapnya bukan tugas yang penting dan tidak ada apresiasi berupa nilai. Berarti lagi-lagi yang kita butuhkan bukan ilmu, tapi nilai sebetulnya. Sehingga kita belajar di jurusan kita belajar di kelas ya, menulis berbagai macam makalah, kita bisa selesai dengan cepat karena ada apresiasi berupa nilai. Nah, iklim ini coba dipraktekkan dalam diri kita sendiri ketika kita menulis. Oh ya, saya harus mengumpulkan tugas menulis ke LPM atau ke kakak tingkat atau ke siapapun atau ke dosen misalnya, minta direview. Sehingga kalau kita menerapkan itu dalam iklim diri kita seperti itu, kita punya target dalam 1 hari, dalam 1 minggu, dalam 1 bulan berapa artikel yang harus kita buat. Nah, itu nanti akan memudahkan kita untuk terbiasa untuk menulis. Yang ketiga adalah optimalisasi dan juga maksimalkan sosial media yang kita miliki. Kita punya note di Facebook, kita punya Instagram, kita punya Wattpad, ya, kita punya blog. Nah, itu kan berbagai macam media yang bisa kita gunakan dan optimalkan untuk menulis apapun itu dan dengan jumlah dan panjang seberapapun yang kita mampu. Ya. Jadi kalau kita sudah mempraktekkan itu, ya kita bisa mengoptimalkan sosmed itu. Artinya sosmed itu bukan hanya sebagai alat untuk hiburan, tapi bagaimana kita mampu mengedukasi orang, itu juga nanti akan berdampak baik. Contoh nih, Mas Firman misalkan menulis sesuatu yang galau di wall Facebook-nya. Webinar hari ini melelahkan, capek, gitu. Kira-kira yang baca itu dapat manfaat apa? Gitu. Paling tidak kan mendoakan semoga akan sembuh kan gitu kan. Tapi kalau kita menulis sesuatu yang agak panjang, gitu, yang mencerahkan seperti teman-teman ketika sedang PDKT dengan perempuan atau laki-laki, misalkan kita akan menjadi seperti Mario Teguh, misalkan dengan berbagai macam quote-quote yang menarik. Orang yang baca kan akan kemudian, oh iya ini saya dapat manfaat dari yang ditulis. Nah, yang berikutnya adalah setelah itu menulislah dari hal-hal yang kita sukai lebih dulu. Ini banyak sekali. Jadi banyak di antara kita yang mengejar kualitas tulisan dari sesuatu yang kita belum mampu dan mau dan suka itu. Oh kita sukanya baca novel, boleh review novel 2 halaman. Oh saya cuma suka baca puisi, review puisi 1 halaman. Oh saya lihat berita suka bikin review berita. Atau yang paling mudah buku deh. Kita punya buku tebal 150 halaman. Coba baca bab pertama saja. Kita baca bab pertama, kita tutup bukunya, kita ketik ulang di Facebook, kita review buku itu menjelaskan soal apa. Ya. Itu nanti akan menjadi pembiasaan. Dipraktekkan terus-menerus, nanti di-upgrade kemampuannya terus-menerus, agar nanti makin lama semakin baik. Tapi kalau kita tidak memulai itu, ya kita mut-mutan, baru sekali nulis langsung, capek. Ya betul, karena nulis itu skill yang paling susah, tapi bukan innate ya. Nulis itu bukan skill bawaan lahir, kalau ada orang berbakat nulis nggak ada. Jadi proses menulis itu adalah proses yang habitual activity skills. Artinya apa? Bisa diasah dengan kemampuan yang di-update tiap hari. Kualitas tulisan seseorang itu tidak ditentukan dari teori yang dia baca, tetapi dari proses dia istiqomah dalam menulis. Kalau sudah berhenti sebelum punya kualitas yang bagus, ya sudah akan segitu aja kualitasnya. Tapi kalau kita mengupgrade terus, minta masukan dari orang lain, Mas ini kurangnya apa, Mas ini kurangnya apa, dan jangan lupa, untuk menulis itu kita harus punya model. Teman-teman harus punya idola. Kalau saya
seorang berminat di bidang film, saya harus punya idola. Misalkan siapa? Ayu Utami atau siapa misalkan Pramudia atau siapa. Jadi model itu nanti, ini saya ungkap juga di YouTube saya. Jadi model itu nanti akan membuat kita menjadi imitatif ya. Selama beberapa tahun. Kita penggemar Pram. Pasti nanti konten tulisan kita akan ke Pram-Praman. Karena nggak apa-apa, itu proses kita untuk menjadi sebetulnya. Kita untuk menjadi itu harus punya model dan contoh yang membuat kita menjadi orang yang punya karakter yang sama, yang imitatif dengan yang bersangkutan yang kita idolakan. Nanti pelan-pelan setelah kita mengidolakan orang yang kita anggap punya tulisan yang bagus, ya, nanti kita akan kemudian mencari style sendiri. We can make our own style. Kita dapat menemukan style kita sendiri seperti apa. Setelah proses itu menirukan. Jadi kalau teorinya Ki Hajar itu ada niteni, niroke, nambai, 3N. Niteni itu mengamati dulu dari tulisan-tulisan orang lain. Niroke itu menirukan dulu, nanti baru menginovasikan, mengkreasikan dengan nambai. Yang salah itu tidak menambahkan, hanya menirukan, itu yang keliru. Tapi kalau kita meniteni, meniroke, menambahkan, itu nanti akan menjadi proses yang sangat baik untuk menulis. Dan tidak cepat puas dengan hasil sekarang. Saya dulu nulis di Suara Merdeka, itu 15 kali ditolaknya. Jadi kalau bayangkan, makanya salah satu skill penulis itu ya, adversity skill. Adversity itu skill atau kecerdasan untuk berani susah dan berani ditolak. Kalau teman-teman nembak perempuan, misalkan ditolak 1 kali kan langsung mundur ya, salah. Harus sampai 15-20 kali. Nanti baru dapat. Nah, itu sama ketika kita proses menulis ya. Saya mengirimkan di Suara Merdeka itu sampai 15 kali baru dimuat. Kalau saya berhenti di fase yang ke-10, ya akan segitu aja sih, nggak pernah mencoba, tidak akan pernah merasakan bahwa tulisan bisa terbit di Suara Merdeka dan di media-media yang lain. Jadi jarang sekali saya nulis di media itu sampai hanya 1 kali terbit itu nggak pernah. Minimal 5 kali, 10 kali, 15 kali. Itu baru bisa dimuat di media massa. Tapi saya menikmati proses itu ya, sehingga hal itu saya jadikan sebagai motivasi. Oh, saya masih belum bagus di sisi ini, saya masih kurang di sisi ini, sehingga harus saya sempurnakan, saya update, dan hasilnya pun bagus gitu ya. Nah, itu yang saya bisa kasih masukan untuk Mbak Laila ya, terkait dengan bagaimana untuk istiqomah. Kita harus punya target, kita harus mendesain diri kita sendiri dengan iklim yang memaksa kita untuk menulis ya. Bikin checklist aja di kamar gitu kan. Misalkan hari Minggu pertama bulan Oktober punya 3 tulisan. Ini kontennya di mana-mana bisa, di sosial media dimanapun bisa. Dan harus ada tekanan dan ikatan bahwa ini memang harus dikerjakan sehingga nanti kita enak untuk menjalani. Nah, itu yang pertama untuk Mbak Lela ya. Yang berikutnya untuk Mas Firman, moderator sekaligus yang memberikan pertanyaan. Kita sampai jam berapa Mas Firman? Jam 11. Sampai 10.30 sebentar lagi. Oke, siap, sebentar lagi. Nah, Mas Firman, kalau dulu tradisi di edukasi itu ya, yang mengedit itu adalah senior-senior yang semester 7, 8, 9, 10. Ya. Jadi saya itu sekian kali tulisannya itu disobek gitu. Disobek kemudian dilempar ke tong sampah oleh senior gitu. Karena memang dulu agak kejam. Jadi kaderisasi di edukasi itu dulu agak kejam. Jadi kalau kita belum punya tulisan yang bagus, nggak cuma ditandai begini, langsung disobek dulu itu. Tapi dari situ kita punya motivasi, oh ya berarti saya punya tulisan kurang bagus. Tapi yang nyobek itu juga mereka punya kualitas tulisan yang sangat bagus. Terbit di Suara Merdeka puluhan kali, kemudian produktif menulis. Jadi dulu tradisi di kami itu yang mengedit itu adalah angkatan yang atas. Di 7, 8, 9, 10 lah. Yang pokoknya kita kalau mau ngedit ke senior itu agak maju mundur ya, takut. Terus kemudian ada suara anak saya. Jadi ada ini dikasihkan ke senior, terus kemudian harus menghadapi kritik dan harus siap dicoret-coret. Harus siap dicoret-coret. Nah, yang ingin saya masukkan terkait proses editing adalah dalam menulis
dalam menulis itu kita harus memposisikan diri sebagai orang dengan dua baju. Jadi yang juga sering dihadapi oleh mahasiswa ketika menulis. Ada namanya baju editor, ada namanya baju kreator. Kenapa kita ketika menulis baru sampai 2 paragraf itu kita langsung berhenti dan balik lagi ke depan. Oh ini kurang ini nih. Oh ini kurang ini nih. Oh ini kurang ini. Sehingga kita baru sampai 2 paragraf sudah berhenti dan merasa ini nggak bagus. Berarti kita sudah menggunakan dua baju. Artinya baju kreator itu baju yang kita pakai untuk menulis full dulu. Nanti ketika proses free writing, nulis bebas itu selesai, kita baru melanjutkannya dengan menggunakan baju editor, lalu di-edit. Nah, sebagian besar di antara kita itu ketika membuat tulisan, menuliskan sesuatu, kita langsung pakai 2 baju. Baru pakai satu paragraf, langsung oh ini hurufnya salah, oh ini kata-katanya kurang tepat, oh ini kalimatnya kurang pas. Nah itu sudah keliru. Pasti nggak akan panjang nulisnya kalau begitu. Tapi bebas aja nulis dulu sampai selesai, sampai dapat berapa halaman, sampai 10 kayak 12 kayak. Tapi selesai di situ baru kita menggunakan baju editor untuk kemudian kita editing. Editing itu ada 2, editing bahasa dengan editing konten. Substansi dengan di tulisan. Saya kira seperti itu bisa ditradisikan ya untuk melakukan proses editing itu dengan kerja para senior untuk kita mintakan bantuan untuk mengedit tulisan kita yang mau kita publish itu, karena ya harus melalui proses editing agar hasilnya bagus. Nah itu yang terkait dengan editing. Nah yang terakhir yang terkait dengan Mbak siapa tadi? Mbak Aisyah ya, terkait ujaran kebencian itu apakah ada pidananya? Ada. Kalau kita, saya tapi belum begitu hafal soal pasalnya, teman-teman nanti bisa mencari sendiri. Yang pertama adalah tentang tindak pidana pencemaran nama baik. Ketika memang yang kita sampaikan itu dianggap dan dipersepsikan oleh orang yang kita beritakan dan itu menganggap atau dianggap sebagai hal yang mencemari nama baik dia, itu bisa diproses hukum. Yang kedua, kalau media yang kita gunakan untuk melakukan ujaran kebencian dan hoax itu menggunakan teknologi digital, ya, teknologi informasi dan komunikasi, itu masuk pada Undang-Undang ITE yang sering kita ramai perbincangkan di publik ya. Soal Undang-Undang ITE itu mengatur terkait dengan tidak hanya informasi juga transaksi elektronik ya. Jadi soal jual beli online, terus kemudian soal soal pemberitaan media, soal informasi digital itu diatur juga dalam Undang-Undang ITE yang memang jejak digital itu tidak bisa hilang. Artinya kalau memang ada yang memproses dan juga melaporkan itu bisa juga kena pidana. Ya, persoalannya kemudian edukasi kepada masyarakat untuk memahami itu kan masih sangat rendahnya. Apalagi orang Indonesia itu cenderung suka viral dan diviralkan. Makanya kan TikTok kemudian segala macam itu kan kita berupaya semaksimal mungkin dan jadi viral kan juga sangat banyak sekali. Nah itu yang bisa saya sampaikan. Nah fungsinya teman-teman itu bagaimana kemudian kalau saran saya ya, kita tidak turut larut dalam keributan multidimensional di berbagai macam sisi termasuk dengan teknologi pemberitaan dan komunikasi. Tapi bagaimana kita mampu menghadirkan tidak hanya pemberitaan kampus ya, tapi juga hal-hal yang terkait dengan Semarang dan nasional yang bisa menjadi alternatif wacana bagi masyarakat awam untuk mendengar dan juga mendapatkan informasi yang berimbang dan ideal dan jujur gitu ya. Karena salah satu cara, ada yang bilang salah satu cara untuk menguasai dunia adalah dengan menguasai media. Siapa yang dulu kenal Perindo? Kan nggak ada. Siapa yang dulu kenal Haritanu? Kan nggak ada. Tapi ketika beliau membeli RCTI dengan MNC TV, kita setiap saat mendengar dan melihat iklannya, akhirnya kita sama-sama mengetahui bahwa ada partai yang namanya Perindo dan juga ada Haritanu. Bahkan anak-anak kecil itu kan kalau lihat dulu ketika pemilu itu kan ketika melihat
RCTI dengan NCTV kan lebih hafal Mars Perindo dibandingkan dengan lagu nasional. Karena kan Betul. setiap hari dijejali dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, saya kira peran LPM di sana bagaimana caranya bisa menjadi salah satu kanal berita yang mencerahkan, idealis, jujur, bertanggung jawab, dan tidak memihak. Saya kira demikian Mas Firman Hardianto. Baik, terima kasih kepada Pak Andi Hakim atas jawabannya. Saya kira diskusi kita pada hari ini telah selesai. Kembali saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya mengisi webinar jurnalistik di LPM Frekuensi ini. Baik, terakhir saya ucapkan permohonan maaf apabila ada salah kata, salah perbuatan, ataupun yang lainnya. Maaf karena tadi koneksinya kacau Mas Firman ya. Iya Kak, ternyata sama, saya juga minta maaf atas keberadaan jaringan yang seperti itu. Baik, ini memalukan orang Brebes ini berarti. Semoga selanjutnya bisa lebih baik lagi untuk di Brebes sendiri. Baik, cukup sekian dari saya. Aku Qouli Hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Oke. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak materi dari awal hingga akhir. Semoga banyak ilmu yang kita dapatkan untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oke, karena Ibu Dr. Haji Nur Hasanah sudah hadir. Oh, belum ya? Belum hadir, Kak? Gimana Pak Natia? Bu Nur Hasanah sudah hadir belum ya? Oke. Ternyata masih ada gangguan dari Ibu Nur Hasanah. Kita lanjut aja acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa kepada doa akan dibacakan oleh Muhammad Jaki. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita menutup agenda ini dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika wa ajli sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdiruna biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tahfazuna biha ala darajat wa tuballighuna min aqsal hayat min jamil khairati fil hayati wa badal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil mauti wa najatan minan nar wal afainal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Lahumul al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh panitia dan peserta yang telah berpartisipasi dalam acara webinar jurnalistik kali ini. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian. Bila ada kekurangan dalam acara ini, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya silakan videonya untuk foto bersama terlebih dahulu.
Mana nih yang lain? Menampakkan wajah yang lain, ayo bisa dibuka videonya. Pakai kerudung. Silakan teman-teman, bisa dibuka open kamera ya. Yap. Oke, seadanya. 1, 2, 3. Udah ya. Terima kasih buat semuanya. Baik, mohon izin live ya. Ya, terima kasih semua yang udah ikut hadir di acara webinar kali ini. Sama-sama.